Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan dari mesin DC, yaitu tentang motor DC. Jadi kalau sebelumnya mesin DC yang kita bahas adalah generator. Generator outputnya apa? Outputnya tegangan. Sekarang adalah motor DC. Outputnya apa? Outputnya adalah kecepatan dan torsi. Oke, jadi motor listrik yang kita bahas adalah dari energi listrik dan energi mekanis. Oke, lanjut. Motor-motor yang ada berapa jenis, yaitu motor DC, motor AC, motor stepper, motor linear, motor universal, dan sebagainya ya. Jadi intinya adalah mengkonversi dari listrik menjadi mekanik berupa gerakan atau putaran. Jadi ada berupa gerakan atau putaran. Apakah bisa berupa gerak lurus dengan diubah dari mekaniknya, dihubungkan dengan dikoppel dengan aktuator lain, maka bisa. Tapi secara umum gerakan motor secara mekanik adalah berputar. Dan semuanya gitu ya. Motor DC kenapa masih digunakan? Karena motor DC mempunyai keuntungan dan ketidakuntungan sebagai berikut. Mudah dimengerti, desainnya mudah dimengerti, mudah dalam pengontrol kecepatan, mudah dalam mengontrol torkanya ya. Ketidakuntungannya adalah lebih mahal untuk produksinya, tidak layak untuk kecepatan rendah, sulit kontrol dalam kecepatan rendah, fisiknya lebih besar, maintenance-nya sulit, dan desainnya juga rumit gitu ya. Berapa data yang ada di motor adalah konsumsi energinya atau dayanya. Biasanya di template motor ada dayanya. Motor yang digunakan motor DC, DC motor atau AC motor, induction motor, dan sebagainya. Frame dari motor, ukuran motor, dan data frekuensi dari motor. Pertimbangan aplikasi dari motor tergantung dari noise-nya, suara noise secara listrik atau harmonizer dan sebagainya, dan efisiensi ya. Itu adalah penggunaan dari motornya. Secara umum yang paling efisien ya motor induksi, motor AC induksi. Nah, tapi kan dilihat dari banyak halnya seperti itu. Jadi mirip dengan generator DC yang pernah kita jelaskan sebelumnya. Motor DC sama, jadi bedanya konstruksinya sama persis. Jadi bedanya adalah kalau generator DC, generatornya diputar oleh misalkan uap atau mungkin gas atau mungkin dari putaran sepeda, dia akan menghasilkan listrik, outputnya listrik. Tapi kalau motor DC, generator tadi kita hubungkan dengan listrik DC, baterai atau aki, nanti generatornya tadi akan berputar. Karena berputar maka dia jadi motor. Jadi bagian-bagiannya sama, ada stator bagian yang diam dan rotor bagian yang bergerak. Stator adalah magnetnya, rotor adalah kumparan jangkar. Kalau pada generator, kumparan jangkar menghasilkan listrik. Kalau pada motor, kumparan jangkar adalah tempat terhubung dengan sumber baterai utama. Oke, jadi bagian secara fisik ada frame-nya, ada jalur flux magnet pada mesin, ada pulsus, ada sikat-sikatnya. Nah, ini pulsus ya. Pulsus. Jadi kutubnya itu dikasih ada desain untuk mukanya. Gitu ya. Tidak hanya melengkung saja, tapi ada desainnya. Celah udara. Jadi antara stator dan rotor ada celah udara. Oke.
Tadi sudah saya jelaskan kumparan medan di stator, kumparan jangkar di rotor. Belitan jangkar adalah belitan di mana tegangan diinduksikan atau ini di generator. Sehingga belitan jangkar adalah belitan di mana tegangan diinputkan kalau pada motor. Belitan medan, belitan yang menghasilkan flux atau kalau magnet ya berarti magnet utama pada mesin. Terletak di stator. Magnet, medan magnet bisa dibangkitkan dengan magnet permanen ataupun belitan yang nanti dihubungkan dengan baterai atau sumber listrik sehingga jadi magnet. Konstruksi rotor jangkar, rotor berbentuk bola batang baja, diselimuti oleh inti. Inti terkomposisi dari plat baja terlaminasi dengan teknik pada permukaannya untuk menempatkan belitan jangkar. Jadi intinya berupa besi. Rotor atau konstruksi rotor atau jangkar adalah intinya terdapat pada dalam dan intinya berupa besi pejal atau baja dikelilingi dengan yang dipola, permukaannya dibentuk pola sehingga untuk tempat meletakkan belitan. Nah, gitu. Pada umumnya jangkar terbuat dari bahan yang bersifat ferromagnetik dan mempunyai permeabilitas tinggi. Ya. Ini adalah jangkar, ini adalah baja dengan pola-pola tertentu. Jadi di dalamnya ada rongga untuk membelitkan belitan tembaga atau belitan jangkar. Ini adalah komutatornya atau cincin belah. Kalau cincin belah mungkin 2, cincin belahnya kalau belitannya ini 1, 2, kalau belitannya banyak 1, 2, 3 tadi, komutatornya juga terpecah jadi banyak seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Jadi ini komutatornya, belitannya jangkar kan ada 1, 2, 3, 4. Jadi di komutatornya juga pecahnya juga banyak pembagiannya. Ya. Ini adalah kumparan medan di stator yang diam. Medannya berupa kumparan sehingga nanti dihubungkan dengan listrik dia akan jadi magnet. Komutator terbuat dari batang tembaga yang diisolasi mika. Batang tembaga ini biasanya cukup sehingga dapat digunakan selama lifetime motor. Jadi bukan dari baja tapi dari batang tembaga, yaitu komutator. Ya. Sikat terbuat dari karbon, grafit, metal atau dan sejenisnya. Jadi seperti isi dari pensil, ya, hitam seperti itu. Mempunyai konduktivitas yang tinggi. Ya. Karena seperti pensil nanti kalau dipakai terus dia akan semakin lama semakin habis, maka begitu halnya dengan beras atau sikat pada motor DC. Semakin lama dia akan semakin aus dan habis, sehingga dalam 1 bulan akan atau mungkin dari jadwal dari pabrik akan diganti. Jika sikat terlalu lunak maka penggantiannya cepat, tapi sikat terlalu keras maka bisa merusak komutator. Adalah komutator. Nah, di sini nanti komutator nanti ditempel oleh sikat. Nah, ditempeli oleh sikat. Sikatnya nyambung ke sumber tegangan aki atau baterai. Ya. Jadi komutator berputar, sikatnya diam, akan terjadi gesekan. Jadi secara umum rotor adalah poros rotor bagian desain berputar, yaitu berisi kumparan jangkar. Ada poros, ada inti, ada komutator dan kumparan atau lilitan. Statornya kerangka motor, kutub utama atau belitan, kutub bantu dan sikat atau bras. Dan ada celah udara antara rotor dan stator. Ini adalah gambaran lagi dari bagian-bagian dari motor. Ada rumah sepatu kutub, ada jadi medannya kumparan untuk medan, inti untuk kumparan medan bentuknya ada kayak sepatunya, kutub penguat atau kutub tambahan, belitan penguat dan sebagainya. Oke, ada asnya juga, isolasi, kertas prespan dan sebagainya untuk membatasi antara belitan satu dengan belitan lain. Ini adalah motor DC, motor yang biasa kita gunakan pada Tamiya. Jadi ya ini belitannya, ini magnetnya cuma 2, ya. Prinsip kerjanya. Jadi prinsip kerjanya adalah
Sama, jadi sama seperti generator DC, tinggal ini dihubungkan dengan, kalau generator dia menghasilkan listrik, tapi kalau motor kita yang berikan mesinnya listrik, sumber tegangan, sehingga dia berputar. Oke. Fundamental karakteristik dari DC motor, jadi misalkan uh, pada suatu saat ini kumparan medannya not sama, ini kumparan medannya ya, ini kumparan jangkarnya, kumparan jangkar yang ini not kutub utara, ini kutub selatan, ini kutub selatan, ini kutub utara. Pada suatu saat ini jadi kutub selatan ya, selatan ini kutub utara, maka kutub selatan dan kutub selatan akan tolak menolak sehingga dia akan bergeser, berputar. Nah, seperti ini ya. Ketika sudah mendekati sini dan ketika mendekati tengah, maka dia ditarik oleh kutub utara dari medan. Ketika udah di sini, maka komutator, fungsinya komutator adalah membalik arus. Jadi yang kumparan jangkar ini dia akan jadi kutub utara lagi, utara, maka ditolak lagi. Jadi kutub selatan ditarik lagi dan seterusnya. Nah, gitu. Itu fungsi dari komutator. Jadi rumusnya sama, F sama dengan BIL. Jadi gaya geraknya adalah tergantung dari medan di rumus fisika, I arus dan L induktornya. Nah, jadi seperti ini. Baterai ini adalah komutator. Komutator karena belitan kumparan jangkarnya cuma satu, maka komutatornya seperti cincin dan dibelah dua. Ini adalah brush atau sikatnya ya. Jadi listrik mengalir, maka dia ini adalah kutub utara dan ini jadi kutub selatan. Kutub utara dan kutub utara akan tolak menolak. Kutub utara ini akan ditarik oleh kutub selatan, maka dia akan berputar seperti ini. Putar dia tidak akan langsung berhenti, tapi agak berputar seperti ini ya. Pada saat seperti ini listriknya akan mati ya, karena ini baterainya nggak bisa ngalir, ini ada celahnya ya, ada celahnya, nggak bisa ngalir baterainya, maka rotornya tidak akan jadi magnet lagi karena sudah berputar awal, maka dia akan putar ketika ketika agak miring, maka yang atas akan jadi kutub utara lagi, akan ditolak lagi dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya adalah tolak menolak dan tarik menarik. Nah, ini adalah gambaran sama motor DC. Jadi ya utara tolak menolak berputar. Pada saat ini maka kumparan jangkarnya tidak akan jadi magnet, maka tidak akan ditarik ataupun ditolak. Tapi karena tadi sudah bergerak awal, maka akan ada kelembaman, dia akan masih bergerak terus ke bawah. Ketika dia bergerak ke bawah, yang atas jadi kutub utara lagi, maka ditolak lagi dan seterusnya. Nah, seperti ini, jadi kutub utaranya akan berubah-ubah. Ketika melewati komutator, dia tidak akan jadi magnet, tapi kutub utara berubah-ubah, pindah-pindah kutub utaranya. Yang pindah-pindah adalah komutator ini ya. Komutator itu pindah-pindah, komutator berfungsi untuk balik arus. Nah, jadi kutub utara berpindah-pindah. Rangkaian ekuivalen. Nah, motor DC arus searah sama seperti ini rangkaiannya. Jadi ini adalah penguat terpisah. Jadi kumparan medannya ada sendiri dan kumparan jangkarnya ada sendiri. Nah, jadi ada dua sumber tegangan. Sumber tegangan satu untuk kumparan jangkar, sumber tegangan dua untuk kumparan medan. Nah, seperti itu. Beda sumber tegangan. Kalau kumparan sumber tegangannya jadi satu, maka bukan terpisah lagi ya. Nah, beda dengan generator. Kalau generator arah arusnya keluar, tapi kalau motor arah arusnya ke dalam. Karena arah arusnya ke dalam, maka V lebih besar daripada E. Maka VT sama dengan EA tambah IARA. IARA adalah drop pada kumparan jangkar. Jadi di jangkar itu, di rotor kan berupa kumparan kan panjang. Panjang itu pasti ada hambatannya. Hambatannya disebut hambatan jangkar. IARA berarti drop tegangan pada kumparan jangkar. Maka EA sama dengan VT min IARA. Oke.
Untuk kumparan medannya, VF sama dengan IF kali RF. Nah, RF adalah hambatan pada kumparan medan. Gitu ya. VF sama dengan IF kali RF. Oke. Nah, flux F kuat medan pada medan magnet adalah KF konstanta kali IF arus yang mengalir pada medan. Nah, gitu. Nah, terus seperti halnya generator, GGL E tadi rumusnya adalah C kali N kali flux. C adalah konstanta. Kalau pada generator kita tidak memperhitungkan torsi, tapi kalau pada motor kita menghitung torsinya juga. Torsi adalah konstanta kali flux medan kali IA atau arus armatur atau arus jangkar ya. Arus jangkar nanti pasti terpengaruh oleh arus beban. Jadi arus beban mempengaruhi torsi. Arus beban ilut mempengaruhi arus jangkar IA. Arus jangkar mempengaruhi torsi. Pengaturan kecepatan motor DC. Jadi pengaturan kecepatan motor DC seperti ini. EA adalah CN flux. Maka N sama dengan EA bagi C flux. EA itu apa? EA adalah VT min IARA seperti yang tadi. VT min IARA. Jadi seperti ini ya. Maka kecepatan pada motor DC dapat dicari dengan cara merubah flux kutub atau kontrol flux. Jadi kuat medannya ini diubah. Kalau medannya semakin besar, putarannya semakin kecil. Kalau medannya semakin kecil, maka putarannya semakin besar ya. Jadi bila medannya besar, maka VT min IARA bagi ini akan semakin kecil. Oke. Tapi bila medannya kecil, maka torsinya juga kecil. Jadi motornya putarannya kelihatannya cepat dan memang cepat, tapi torsinya kecil. Maksudnya apa? Dengan dipegang saja atau digesek saja maka dia akan berhenti atau kecepatannya akan drop gitu. Itu bila torsinya kecil. Jadi pada beberapa motor yang pakai magnet permanen, magnetnya sangat kuat. Kenapa? Supaya torsinya besar gitu ya. Terus tegangan yang dipakai. Nah, dari rumus ini bila VT dibesarkan, tegangan terminal diperbesar, maka VT min IARA akan semakin besar. Karena VT min IARA semakin besar, maka dibagi bawah akan N-nya juga akan semakin besar, putarannya semakin banter. Yang ketiga, mengatur tahanan RA. Jadi pada jangkar ini RA diatur. Cara ngaturnya gimana? RA kan ada di dalam belitan jangkar, jadi nggak bisa diatur. Caranya dengan diparalel dengan rheostat atau diseri dengan rheostat. Nah gitu ya. Nah, kalau untuk motor DC-san, nah, karena fluxnya ini, karena tegangan ini san adalah paralel, nanti kita jelaskan lagi. Jadi pada generator DC ada generator DC san, pada motor DC juga ada motor DC san. Nah, mengatur kecepatan pada motor DC san dengan mengatur RA-nya saja. RA-nya saja ya. Mengatur rheostatnya saja. Maaf, rheostat terhubung dengan belitan medan. Nah, rheostat ini juga bisa ditaruh di RA ini untuk mengatur belitan jangkar. Kontrol flux. Nah, kalau untuk motor DC seri bisa mengatur kontrol tegangan pada rheostatnya. Rheostat pada belitan serinya, belitan medannya di paralel diatur ya. Atau dengan tadi mengontrol arus jangkar. Arus jangkarnya hubungan dengan rheostat. Belitan jangkarnya diseri dengan rheostat sehingga diatur untuk mengatur ya, sehingga berubah. RA berubah, kecepatannya berubah. Nah, ini adalah hubungan kecepatan sama torsi. Kecepatannya rendah, torsinya tinggi. Kalau kecepatannya banter, torsinya rendah. Nah, gitu ya. Nah, ini grafik antara kecepatan dengan torsi dan daya. Pada kecepatan tertentu, maka dayanya akan maksimum. Kecepatannya tinggi, torsinya tapi tetap rendah ya.
Oke, jadi kita jelaskan lagi. Nah, rumus tadi. Jadi dari rumus ini kita akan tahu cara mengatur kecepatan dan mengatur torsinya. Nah, dari torsi ini IA juga mengatur torsi. Jadi bila motornya untuk menarik beban yang besar, torsinya juga besar. Torsinya besar, maka medannya harus diperkuat supaya motornya bisa berputar. Gitu ya. Nah, sekarang ke reaksi jangkar. Seperti halnya generator DC, motor DC juga ada reaksi jangkar. Jadi kalau reaksi jangkar pada motor DC, pada generator DC itu memengaruhi tegangan output. Kalau reaksi jangkar pada motor DC memengaruhi kecepatan. Jadi ketika motor tidak dikasih beban, maka motor akan berputar banter cepat. Tapi ketika motor dikasih beban, maka motor akan berkurang kecepatannya. Kenapa? Karena ada reaksi jangkar ya. Reaksi jangkar itu membuat medan magnetnya jadi tidak simetris lagi, seperti yang dijelaskan di generator, tidak simetris. Gitu ya, tidak simetris. Karena tidak simetris, maka dia akan kuat medannya berkurang. Kuat medan berkurang, maka kecepatannya berkurang. Dan juga reaksi jangkar dan juga motor DC, selain reaksi jangkar yang menyebabkan kecepatan motor DC berkurang, juga ada drop tegangan IA kali RA, drop tegangan pada jangkar ya. Ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.